Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji Tuhan, sekarang kita bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu kita. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita bangkit berdiri yuk. Kita mau bernyanyi hari lepas hari. Tuhan mau ulang anak kami, berikan mereka
kepada mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Mari kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita puji Tuhan, marilah kita bernyanyi. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita buka buku Kidung Jemaatnya nomor 17 ayat 1 dan 2 dengan lagu Tuhan Allah hadir. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku.
Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2 dengan judul Meski Tak Layak Diriku. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Juni yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan 2. Tuhanlah Gembalaku. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan,
Aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya semuanya adik-adik? Amang berharap dan terus berdoa adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap sukacita dan semangat untuk mengikuti ibadah kita meskipun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Baik adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan Alkitabnya. Silakan dibuka Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Baik adik-adik, kalau Alkitabnya sudah dibuka, kita akan mempersiapkan hati kita. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, terpujilah Tuhan sumber hidup kami yang melayakkan kami sujud di hadapan-Mu, berdoa dan bernyanyi memuji nama Tuhan melalui ibadah online kami saat ini. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan juga atas sukacita yang boleh kami nikmati lewat ibadah ini. Dan sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya hadir untuk menguasai hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita akan membaca nats pengajaran atau nats khotbah untuk ibadah kita hari ini yang tertulis di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pasti adik-adik semua pernah dengar nama Abram atau Abraham, bukan? Siapakah Abram ini adik-adik? Abram disebut sebagai bapa orang percaya. Karena Abram memang menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itulah yang diceritakan dalam nats khotbah dalam ibadah kita hari ini. Kepercayaannya kepada Tuhan dibuktikan Abram melalui ketaatannya atas perintah Tuhan kepadanya. Mari adik-adik kita baca Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan memanggil dan memerintahkan Abram untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya. Kemana Tuhan memerintahkannya adik-adik? Ke negeri yang Abram sendiri tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi walaupun Abram tidak tahu, ia menuruti perintah Tuhan. Loh, Abram kok mau pergi? Nah adik-adik semuanya, inilah yang menjadi pelajaran berharga buat kita dalam ibadah kita hari ini. Abram mau pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sanak saudaranya, dan pergi dari rumah bapaknya karena dia percaya kepada Tuhan. Ketaatan Abram itulah buah dari iman percayanya kepada Tuhan. Adik-adik, kalau seseorang percaya kepada Tuhan, haruslah ditunjukkannya melalui ketaatannya. Seperti Abram, walaupun dia tidak tahu kemana dia akan pergi, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Apakah adik-adik percaya kepada Tuhan? Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan, adik-adik harus menaati perintah Tuhan. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan harus kita turuti seperti Abram. Mengapa kita harus menuruti perintah Tuhan adik-adik? Karena Tuhan pasti akan selalu merencanakan yang baik kepada kita semua. Tuhan tidak akan merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Coba adik-adik, kita baca dulu firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Di sana dituliskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kekacauan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan apa tadi adik-adik? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jelas bukan adik-adik semuanya? Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menjamin hidup anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Hidup anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Kejadian 12 ayat 2 sampai ayat 3 tadi, Tuhan berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan berjanji akan menjamin kehidupan Abram. Abram akan menjadi berkat dan Tuhan mengasihinya asal Abram menaati perintah Tuhan. Adik-adik, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abram juga menjadi janji kepada kita dan menjadi sukacita kepada kita. Karena kalau seseorang percaya dan taat kepada Tuhan, menuruti apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan menjamin hidupnya. Orang percaya pasti mendapat perlindungan dan pertolongan Tuhan. Untuk itu, adik-adik semuanya, mari kita selalu menuruti firman Tuhan, setia dan menaati apa yang Tuhan perintahkan, supaya kita beroleh berkat-berkat Tuhan, terlindung dari niat-niat orang-orang jahat, dan hidup kita akan selalu dijamin oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang sudah menjadi berkat bagi kami dalam ibadah kami saat ini. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami percaya kepada Tuhan, dan iman percaya kami tunjukkan melalui ketaatan kepada perintah Tuhan, seperti hamba-Mu Abram, yang Tuhan berkati menjadi berkat bagi dunia ini karena iman percayanya kepadamu. Biarlah kami meneladani Abram dalam menjalani kehidupan kami. Kami tetap percaya kepada Tuhan, tetap menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan demikian juga ya Tuhan, di saat-saat sekarang ketika kami masih menghadapi masa-masa sulit oleh karena penyebaran COVID-19, kami percaya Tuhan akan menolong kami, dan ajarlah kami untuk senantiasa taat kepada firman-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu yang selalu setia beribadah setiap hari minggunya melalui ibadah online ini. Biarlah sukacita selalu ada di dalam hati anak-anak-Mu. Dan dengan ibadah ini ya Tuhan, mereka memuji Engkau dan berdoa memohon kemurahan hati-Mu. Kami berdoa juga buat seluruh guru-guru sekolah minggu, para parhalado kami semuanya. Tuhan juga memberkati mereka di dalam pelayanan dan juga di dalam pekerjaan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan melimpahkan rezeki kepada orang tua kami untuk mencukupi seluruh kebutuhan hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, dan ampunkanlah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik ya adik-adik, jangan kasihan koyak. Untuk itu, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 dan 2. So
Baiklah adik-adik semuanya, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bila